Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Afif Japan. Seperti biasa, kali ini kita ada kedatangan servisan. Ini ada laptop Dell Inspiron 14. Kondisinya mati total, tapi ini sudah kita bongkar ya. Jadi kita bongkar dari awal mulanya itu orangnya ganti baterai sendiri, kemudian pas diganti setelah pakai beberapa hari, mungkin 2 hari, habis itu laptopnya mati. Dan sebelum itu pas dites kadang ngisi kadang enggak baterainya. Oke, jadi ini mesinnya sudah kita keluarkan. Oke, jadi kita akan tes dulu. Yang pertama kali itu bagian tegangan powernya, jadi mengalami short atau tidak. Kita bisa mengukurnya di mode buzzer. Oke, bisa di sini juga ada. Oke, artinya di sini kalau misalnya dari sini nggak bunyi ya, yang sininya nggak bunyi, sini bunyi, itu artinya powernya 19 volt itu nggak ada yang short jalur. Oke, baru kita tes pakai menggunakan adaptor ya. Oke, kita colokkan, kita ukur di bagian sini. Kita ukur ya, kita ukur di bagian awalnya 19,8 hadir, masuk gerbang pertama itu keluar ya 19,8. Di sini juga kita ukur tadi keluar 19 volt. Sekarang kita ukur bagian 3 dan 5 volt. Nah, di sini 3 5 volt itu ada namanya IC power ya, 35. Nah, kita ukur dulu di bagian sini pertama. Kita mengukurnya di bagian lilitan ini, ada nggak 5 dan 3 volt ya. Oke, tidak ada, tapi jangan kita pastikan dulu ya bagian power. Ini kita akan bakalan tes pencet hidupkan power dulu, siapa tahu ada pemberitahuan dia modelnya, ada yang model switch baru keluar 35 volt. Ini sekarang kita coba. Oke, nggak ada volt. Ukur ya, setelah kita switch, ulang lagi switch, bisa kita ukur di bagian 35 volt apakah hadir atau tidak. Oke, 3 nya nggak hadir, 5 volt yang nggak hadir. Sekarang kita ukur di bagian VREC, di bagian IC power. Oke, ini V5 volt ya, VREC 5 volt ya, keluar ya 4,8 keluar. Di sini yang 3,2 nya. Artinya daerah power ini tidak menjadi masalah, tapi kita ukur di bagian sini ada yang panas nih, berarti terhalang sama kapasitor di bagian power. Jadi dia seperti ini kinerjanya. Ketika ini sinyal ini keluar 19 volt, udah mengaktifkan ini, dan sinyal VREC 5 volt dan 3 volt sudah bisa bekerja, sudah keluar, itu artinya sudah tidak ada masalah di bagian powernya. Sekarang masalahnya di bagian akhir powernya. Di sini ada MOSFET, ini ada hubungannya ke bagian sini, pin gate-nya ya. Kita akan ganti dulu ini. Ini kapasitornya 221 ohm, 221 ohm atau 22 ohm. Ini voltage apanya 6,3 volt.
artinya maksimum di bagian 6,3 volt kalau kapasitor ini. Kan masuknya kan di sini kan 3 dan 5, antara ini kan ada 3 dan 5, jadi memenuhi syarat daripada kapasitor ini. Masalahnya ini nggak keluar 35 volt. Dan tadi saya agak raba, agak biarkan agak lama, ada hangat-hangat sedikit, cuman nampaknya seperti ini di bagian sini 35 volt. Oke, kita akan coba ganti ini 35 voltnya kapasitornya ini menggunakan kapasitor Titalu. Kayak gini ya, mudah-mudahan. Kita akan ganti ini nilainya 337 6 volt. Kita akan ganti nanti posisinya seperti ini ya. Ya, ini yang tanda panah ke bagian sini ya. Ini bagian positifnya, bagian positif, di sini negatif. Jadi negatifnya nanti posisinya gini. Jadi kalau di kapasitor ini positifnya itu ada di sini. Jadi kayak gini, seperti ini nanti terpasang. Oke. Kita akan coba ganti dulu. Nanti setelah kita ganti, kita akan tes lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ganti aja. Oke, ini sudah kita ganti ya. Ini yang lamanya, jadi seperti ini. Kita congkel ya. Ini belum kita bersih. Terus kita akan tes seperti yang tadi ya. Kita colokkan lagi apakah tegangannya keluar atau tidak. Oke. Colokkan aja. Sudah hidup. Lampu indikator sudah hidup. Tegangan 5 ya, mati ya. Lampu indikator hidup. Ini biasa terjadi saat pertama kali awal hidup. Nah, kita ukur di bagian sini. Oke, jadi 5 voltnya udah hadir, 3,3 nya udah hadir. Oke, sebaiknya kita akan tes dulu tampil. Jadi ini model seperti ini. Dia kalau udah dilepas CMOS-nya, dia akan hidup sendiri ketika kondisi laptopnya dalam keadaan normal. Jadi kalau misalnya laptopnya bagus tanpa ada CMOS ya, dilepas CMOS-nya, kalau dicolokkan charger langsung hidup sendiri ya, otomatis switch on. Ini dia. Oke, kita akan tes ke layar dulu. Oke, tarik ya. Oke, kita colokkan dan berhasil, alhamdulillah. Akhirnya nampil juga ya. Ini kalau udah kayak gini baru kita bisa on off nya kita matikan, coba kita hidupin lagi. Oke, jadi berhasil kali ini ya. Oke, jadi video kali ini begitulah cara memperbaiki laptop Dell Inspiron 14 kondisinya mati total. Jadi tegangan powernya itu normal ya,
di bagian 19 voltnya, namun di bagian 35 voltnya ada bermasalah di kapasitornya. Itu faktor usia juga ya, usia kapasitornya ada yang haus, itu kita ganti sama kapasitor Titalum. Kita kalau misalnya kalian semua bisa belinya di online, Topet atau Shopee ya, kapasitor itu banyak yang 330 atau 337 mikrofarad 6 volt ya. Oke, mungkin demikian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Oke, saya Hafiz Javan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.